Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reza Valendi. Saya dari perwakilan kelompok 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengenalan etap dan juga load flow atau analisa aliran daya. Jadi yang pertama itu tentang mengenai pengenalan etap. Perangkat lunak yang mendukung sistem tenaga listrik yang mampu bekerja dalam keadaan offline untuk simulasi tenaga listrik online untuk pengelolaan data real time atau digunakan untuk mengendalikan sistem secara real time. Selanjutnya, etap memiliki dua macam standar yang digunakan. Yang pertama itu untuk melakukan analisa kelistrikan, yaitu ANSI atau biasa disingkat dengan atau singkatannya yaitu mengenai American National Standard Institute dan IEC yaitu International Electronical Commission. Jadi analisa tenaga listrik yang dapat dilakukan etap ini antara lain ialah analisa aliran daya, misalnya yaitu analisa hubung singkat, ARC flash analysis, serta analisa kestabilan transient. Kemudian untuk materi mengenai load flow, analisa aliran daya. Dalam percobaan aliran daya ini yaitu bertujuan untuk mengetahui karakteristik aliran daya yang berupa baik dari pengaruh dari variasi beban dan rugi-rugi transmisi pada aliran daya dan juga mempelajari adanya tegangan jatuh di sisi beban. Untuk pada kondisi ideal maka daya yang diberikan oleh sisi pengirim akan sama dengan daya yang diterima beban. Namun pada kondisi real daya yang dikirim sisi pengirim tidak akan sama dengan yang diterima beban. Di sini yang mempengaruhi impedansi di saluran transmisi yang pertama ialah sistem radial, yang kedua sistem ring atau loop, yang ketiga sistem spindle, dan yang keempat sistem mesh. Mungkin itu saja materi dari pengenalan etap dan juga load flow. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Pratama. Di sini saya akan merangkai rangkaian load flow sebelum diperbaiki. Di rangkaian ini kita menggunakan generator, 2 transformator, 4 bus, 1 transmission line, dan 3 load atau 3 beban. Pertama kita akan setting generatornya. Kita buka generator. Sini generator kita menggunakan operation mode-nya swing mode. Lalu kita buka tap rating. Untuk dayanya kita menggunakan sebesar 50 MW. Untuk tegangannya kita menggunakan sebesar 30 kV. Lalu untuk efisiensinya kita menggunakan sebesar 85%. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan membuka transformatornya. Transformator sendiri kita menggunakan rating. Untuk tegangan primernya sebesar 30, untuk sekundernya sebesar 80. Untuk power ratingnya kita menggunakan 100. Lalu kita membuka tab impedansi dan tipikal Z dan X atau R. Lalu akan terisi otomatis. Kita buka transformator selanjutnya. Untuk rating kita menggunakan primer 80, sekunder kita menggunakan 30. Untuk power ratingnya sama seperti tadi yaitu 100. Impedansi tipikal Z dan X, lalu OK. Selanjutnya kita akan setting busnya. Untuk bus 1 kita menggunakan tegangan 30 kV. Untuk bus 2 kita menggunakan tegangan 80 kV. Untuk bus 3 kita menggunakan tegangan 80 kV. Bus 4 kita menggunakan tegangan 30 kV. Lalu OK. Selanjutnya transmission line. Untuk transmission line kita menggunakan kilometer sepanjang 20 km. Selanjutnya buka tab impedance. Sini kita menggunakan user define. Lalu untuk posnya RT1 nya kita masukkan sebesar 0,1. Untuk RT2 nya kita masukkan 0,1 juga. Lalu untuk X nya 0,2. Y nya tetap kosong. Untuk negatifnya kita menggunakan 0,1. RT2 nya 0,1 juga. X nya juga 0,2. Untuk Y nya tetap kosong. Untuk 0 nya kosong semua. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita akan setting load. Untuk load 1 kita akan setting sebesar 30 kV.
lalu dayanya sebesar 20 MVA. Lalu untuk efisiensinya kita sebesar 85. Selanjutnya untuk load 2 kita menggunakan 30 kV. Untuk MVA-nya kita menggunakan 15 MVA. Untuk efisiensinya sama seperti tadi, yaitu 85. Untuk selanjutnya load ketiga kita menggunakan tegangan yang sama 30 kV. Lalu MVA-nya 10. Selanjutnya untuk efisiensinya kita menggunakan 85. Lalu oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidi Indra Purnomo dengan NIM 0304 1181 92 4002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rangkaian load flow setelah diperbaiki. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi etapnya. Oke. Sudah muncul aplikasi etap di sini. Saya mendapatkan rangkaian ini yang sebelum diperbaiki dari saudara Riki Pratama yang akan kita coba run di sini. Dapat dilihat dari rangkaian bahwa bus 2, bus 3, dan bus 4 ini di sini mengalami drop tegangan. Tetapi pada bus 3 dan bus 4 terjadi drop tegangan yang sangat besar. Ditandai dengan warna bus yang berwarna merah ini, berarti terjadi drop tegangan. Nah, di sini kita akan mengurangi nilai drop tegangannya dengan mengubah nilai tap changer. Baiklah, mari kita coba. Untuk pada transformator 1, kita klik 2 kali. Lalu pada tab di sini kita naikkan tab dari 0 ini ke 2,5%. Lalu kita klik OK dan kita running lagi di sini. Oke. Pada perubahan tab pada transformator pertama, kita lihat pada bus 2 ini dari tadi warnanya ungu menjadi ke hitam atau lebih baik drop tegangannya. Yang di sini bisa dilihat 99,11%. Lalu pada bus 3 yang tadi berwarna merah, dapat kita lihat di sini berubah menjadi warna ungu atau drop tegangannya menjadi kecil. Nah, lalu akan kita coba lagi di sini pada transformator kedua, kita akan ubah tab changernya. Klik tab, lalu tambahkan sini jadi 2,5%. Kalau kita klik OK dan kita running rangkaiannya di sini. Oke. Pada perubahan tab di transformator kedua dapat kita lihat pada bus 3 dan bus 4 di sini busnya berwarna ungu. Yang berarti drop tegangan pada bus ini turun kecil atau semakin baik. Dari bus 4 tadi yang masih berwarna merah, setelah kita naikkan tab changernya berubah menjadi warna ungu. Lalu kita coba apakah ketika tab changernya diubah ke 5%, apakah kedua bus ini akan berubah menjadi warna hitam? Kita klik tab, kita klik 5%. Oke, kita coba. Dan kita coba running. Oke, pada perubahan tab changer dinaikkan ke 5%, busnya tetap berwarna ungu, tidak berubah menjadi warna hitam. Yang artinya drop tegangannya juga kecil, maka sebaiknya kita buat saja ke 2,5%. Lalu kita klik 2 kali pada transformator. Oke, kita mencet tab, kita turunkan kembali ke 2,5%. Oke. Kita coba running lagi. Dan di sini dapat kita lihat pada rangkaian ini tidak ada mengalami drop tegangan yang sangat fatal atau hingga berubah menjadi warna merah. Fungsi tab changer itu di sinilah untuk mengurangi drop tegangan pada rangkaian di sini. Baiklah, sepertinya cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anisya Marliana Dewi Nasution dengan NIM 03041281924028. Pada bagian saya akan menjelaskan mengenai nilai efisiensi di setiap busnya pada rangkaian yang
belum diperbaiki dan juga rangkaian yang setelah diperbaiki. Di sebelah kiri ini terdapat rangkaian yang sebelum diperbaiki, dan di sebelah kanan ini terdapat rangkaian setelah diperbaiki. Pada rangkaian yang sebelum diperbaiki, kita dapat mengetahui bahwa nilai efisiensi bus 1-nya itu sebesar 100%, bus 2-nya itu 96,86%, bus 3-nya itu 94,33%, dan juga bus 4-nya itu sebesar 91,43%. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa untuk nilai efisiensi bus 1 ini sudah sangat tinggi, bahkan maksimal yaitu sebesar 100%. Namun di bus 2 ini nilai efisiensinya hanya sebesar 96,86%. Bahkan di bus 3 dan juga bus 4 nilai efisiensinya itu sangat rendah di bawah 95%, yaitu hanya 94% dan juga 91%. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rangkaian load flow yang lebih baik lagi dengan nilai efisiensi yang lebih tinggi, kita lakukan perbaikan dengan menambahkan nilai tab trafo sekunder pada trafo 2 sebesar 2,5%. Dari perbaikan tersebut, dengan penambahan tab trafo sekunder di trafo 2 sebesar 2,5%, kita mendapatkan nilai efisiensi bus 1 yang tetap sebesar 100%, lalu bus 2 yang naik menjadi 98,94%, yang di bus 3 naik menjadi 96,24%, dan juga di bus 4 naik menjadi 95,45%. Dapat kita lihat nih perbandingan antara rangkaian sebelum dilakukan perbaikan dan juga rangkaian setelah dilakukan perbaikan. Kita mendapatkan nilai efisiensi yang lebih tinggi sehingga aliran daya yang dialirkan oleh sistem ini dapat menghasilkan aliran daya yang lebih maksimal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ada pembacaan analisa dan juga kesimpulan oleh Saudara Juan. Terima kasih, saya serahkan kepada Saudara Juan. Halo semua, perkenalkan, namaku Juan Peter Menang Tampupulun dengan NIM 0304 1181 1924 020 dari kelompok 7, dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa dan kesimpulan yang telah kita dapatkan dari hasil simulasi yang telah kita running. Yang dimana pada rangkaian yang telah kita running didapatkan analisa yang dimana pada analisa load flow rangkaian pertama, komponen yang digunakan yaitu 1 transmission line, 1 generator mode swing, 2 trafo, 4 bus, dan 3 beban. Besarnya masing-masing adalah 20 MVA, 15 MVA, 10 MVA, dan faktor dayanya sebesar 85%. Pada saat rangkaian tersebut disimulasikan pada bus 2, terjadi drop tegangan dengan tegangan operasi sebesar 96,86%. Kemudian pada bus 3, drop tegangan dengan tegangan operasi sebesar 94,33%. Kemudian pada bus 4, drop tegangan dengan tegangan operasi sama dengan 91,23%. Drop tegangan terjadi akibat beberapa faktor, yakni dari trafo itu sendiri disebabkan trafo terdiri dari kumparan atau beban induktif dan saluran transmisi yang memiliki nilai impedansi serta pos P beban yang tidak 100%. Untuk memperbaiki drop tegangan, maka dilakukan tab pada trafo 1, yaitu diubah tab sekunder dinaikkan menjadi 2,5%, dan tab pada trafo 2 yaitu dinaikkan menjadi 2,5%. Setelah dilakukan perbaikan, bus yang pada awalnya mengalami drop tegangan kemudian mengalami perbaikan sehingga memenuhi standar, yaitu pada bus 2 tegangan operasinya menjadi 98,94%, bus 3 menjadi 96,24%, dan bus 4 menjadi 95,45%. Pada bus 3 dan 4 masih terdapat selisih yang cukup besar hingga menjadi 100%. Namun hal ini masih di ambang batas.
Kemudian, pada percobaan kedua, rangkaiannya terdiri dari 3 generator dengan ketentuan generator 1 yaitu mode swing dengan daya 50 MW, generator 2 dengan mode voltage control dengan daya 50 MW, dan generator 3 pada mode voltage control dengan daya 50 MW. Pada saat rangkaian tersebut disimulasikan, bus 2 mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya 95,91%. Bus 3 mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya 93,72%. Bus 4 juga mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya 93,72%. Bus 5 mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya 92,64%. Bus 6 mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya 92,64%. Dan bus 7 mengalami drop tegangan dengan tegangan operasinya sebesar 92,76%. Kemudian ditambah 1 generator dengan mode voltage control pada bus 3 dan ketentuan daya 50 MW, tegangan 70 kV, dan faktor dayanya 85%. Dan didapatkan tegangan operasi bus 2 naik menjadi 100,1%. Bus 3 naik menjadi 100%. Bus 4 menjadi 98,54%. Dan bus 5 menjadi 98,53%. Bus 6 menjadi 98,53%. Dan bus 7 menjadi 97,33%, yang dimana hasil ini mengartikan bahwa tidak terjadi drop tegangan lagi. Setiap bus mengalami drop tegangan dikarenakan adanya impedansi dari trafo, saluran dari trafo, saluran transmisi, dan beban. Sehingga untuk meminimalisir losses yang terjadi dapat dilakukan dengan merubah tap changer pada trafo di sisi primer maupun sisi sekunder, ataupun bisa dengan menambah generator sebagai pengatur. Melihat analisa yang telah kita dapatkan, didapatkanlah kesimpulan dengan 5 poin. Poin pertama yaitu losses dapat dikurangi dengan menaikkan ataupun menurunkan tegangan pada tap changer transformator. Poin kedua, panjang transmission line dapat mempengaruhi besaran nilai losses pada suatu sistem jaringan listrik. Yang ketiga, untuk mengatasi gangguan pada bus, maka dilakukan pengubahan nilai tap changer atau penambahan generator dengan mode voltage control gunanya untuk meminimalisir losses. Yang keempat, daya dibangkitkan oleh generator. Terjadi penurunan daya karena adanya losses setelah melalui bus, saluran transmisi hingga mencapai beban. Yang kelima, losses yang terjadi pada sistem akan mempengaruhi dari stabilitas sistem. Baiklah, itulah analisa dan juga kesimpulan yang telah saya bacakan, dan saya ucapkan terima kasih.